peredaran darah manusia. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam sistem peredaran darah manusia, sistem proses pencernaan makanan menghasilkan sari-sari makanan, dan sari-sari makanan dari hasil sistem pencernaan tersebut akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Dan bagian tubuh yang bertugas mengangkut dan mengalirkan atau mengedarkan sari-sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga dapat menyebarkan oksigen atau karbon dioksida ke dalam tubuh. Nah, sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 4, yakni darah, pembuluh darah, mekanisme peredaran darah, dan juga gangguan pada sistem peredaran darah untuk mengedarkan dan memindahkan zat-zat ke sel atau ke bagian tubuh. Dan pada sistem peredaran ini terdapat organ-organ yang tentunya membantu pada sistem peredaran darah tersebut, yaitu darah dan juga jantung serta pembuluh darah. Yang pertama adalah darah. Darah terbagi menjadi 2 komponen, yaitu darah yang komponen cair dan juga komponen padat. Komponen cair meliputi plasma darah. Plasma darah disebut komponen cair karena pada plasma darah tersusun atas 91,5% air dan juga 8,5% zat-zat terlarut, yakni protein dan sisa-sisa metabolisme. Dan plasma darah ini berfungsi untuk mengedarkan sari makanan, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Dan yang kedua adalah komponen darah padat yang meliputi sel darah. Sel darah menjadi 3 bagian, yaitu sel darah merah atau eritrosit, dan juga yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Jumlah sekitar 800 mm. Hemoglobin yaitu membuat darah menjadi membuat darah tidak memiliki dan jumlahnya ada sekitar 4 sampai 5. Sel darah terbagi menjadi 3, yakni sel darah merah dan juga sel darah putih. Yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Masing-masingnya punya ciri khas masing-masing dan fungsi masing-masing yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami. Dan yang kedua adalah sistem organ yang membantu untuk terjadinya sistem peredaran ini adalah jantung. Jantung, pertama-tama jantung terletak pada rongga dada bagian kiri. Sini teman-teman. Dan juga fungsi jantung yang pertama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung dewasa seperti satu kepal tangan yang berukuran 300 gram. Dan juga jantung memiliki 4 ruang, yakni serambi kanan, serambi bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nanti teman-teman bisa melihat pada gambar yang sudah kami tempelkan pada katak tersebut. Dan teman-teman, otot bilik lebih kuat daripada otot serambi karena otot bilik memiliki fungsi yakni untuk mengedarkan darah keluar dari jantung. Oleh sebab itu, otot bilik itu dia mempunyai sistem kekebalan untuk membantu dalam sistem peredaran darah tersebut. Dan antara serambi dan bilik jantung terdapat pemisah, yakni pintu turun yang disebut katup jantung. Darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Dan juga katup tersebut membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Tiga ada pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 2, yakni pembuluh nadi atau arteri
dari jantung ke seluruh tubuh. Dan pembuluh nadi yang paling besar adalah uretra. Ini teman-teman pada gambar. Uretra ini merupakan bagian yang terbesar dari pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yakni pembuluh balik atas dan juga pembuluh balik bawah. Pembuluh vena berisikan karbon dioksida. Nah teman-teman, bagi sistem peredaran darah ini ada juga bisa menyerang atau penyakit-penyakit yang bisa menyerang sistem peredaran darah dari manusia, yakni penyakit aterosklerosis, yaitu lemak yang berlebihan. Jadi teman-teman, pada sistem peredaran darah manusia ini kita harus menjaga pola makan dan olahraga yang rutin, karena bisa saja penyakit yang menyerang yaitu aterosklerosis ini adalah penyakit lemak berlebihan. Kenapa berhubungan dengan sistem peredaran darah? Karena lemak yang berlebihan akan menghambat atau mempersulit jalannya aliran darah ke seluruh tubuh. Jika darah itu tidak berjalan dengan baik, maka kita akan juga terkena serangan jantung. Dan kalau misalnya serangan jantung darah tidak lagi sampai ke otak, maka akan terjadinya stroke. Nah, teman-teman juga bisa mengetahui bahwa serangan jantung dan stroke menyebabkan potensi kematian. Jadi teman-teman, pada sistem peredaran darah manusia ini, teman-teman harus rutin berolahraga dan juga menjaga pola makan agar tidak terjadi penyakit yang menyerang, yaitu lemak yang berlebihan atau penyakit aterosklerosis. Dan yang kedua adalah penyakit hipertensi dan juga hipotensi, yaitu tekanan darah tinggi dan juga tekanan darah rendah. Dan juga ada juga varises yang pelebaran vena di sekitar kaki. Mohon maaf teman-teman, gambarnya tidak nempel. Kepada Sandi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya bahwa penyakit aterosklerosis disebabkan oleh lemak yang berlebihan. Mengapa sampai lemak itu berlebihan? Apa penyebabnya? Bisa menjelaskan? Ya baik, terima kasih atas pertanyaan dari Santi. Pada gangguan penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia, yaitu pada penyakit aterosklerosis, yaitu lemak yang berlebihan, nanti bertanya kenapa bisa terjadi lemak yang berlebihan. Tentu karena pola makan yang tidak stabil, mungkin terlalu banyak mengonsumsi daging atau mengonsumsi lemak, akhirnya terjadi lemak yang berlebihan. Dan